jalan sendirian gitu ya, di jalanan yang sepi, tapi tiba-tiba kayak ada yang ikut sama kamu. Bukan cuma perasaan kamu aja, tapi ternyata beneran ada sesuatu di belakang kamu. Dan yang paling serem malam itu, dia ternyata nggak pulang sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Dwi Hirni. Hari ini aku bakalan ngebawain dua cerita dari Bandung, yaitu ada di Jalan Taman Sari Bandung. Nah, jadi gimana ceritanya? Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go. Dwi Hirni, maukah kamu dengar cerita? Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi adanya penampakan ya kan kuntilanak lah ya di Jalan Taman Sari Bandung ini tuh sempat bikin heboh warga sekitar. Cerita ini mulai menyebar dari satu mulut ke mulut yang lain, dari warung kopi sampai obrolan warga di malam hari. Sampai sekarang pun kisah ini masih menjadi misteri yang belum jelas kebenarannya. Jadi kayak urban legend lah gitu. Tapi tetap bikin merinding kalau misalnya diceritain lagi. Nah, Jalan Taman Sari yang berada di depan Kebun Binatang Bandung dan juga dekat kawasan Balubur kampus memang punya suasana yang beda kalau misalnya udah masuk malam hari. Suasananya tuh gelap, sepi, dan juga minim sama penerangan. Bahkan banyak banget nih yang bilang suasana di sana tuh kayak hidup gitu, hidup sendiri lah gitu ya kan. Anginnya tuh berhembus pelan, suara dedaunannya tuh kayak bergesek satu sama lain, ditambah aliran sungai Cikapundung yang bikin suasananya di sana itu kayak makin terasa dingin dan agak-agak mencekam lah gitu. Gimana nih warga Bandung? Apakah memang cukup menyeramkan gitu buat kamu warga Bandung? Coba dong koreksi kalau misalnya memang ada salah. Tapi kalau misalnya memang hal itu benar dan juga valid, apakah kamu punya cerita juga di Jalan Taman Sari ini? Kamu bisa tulis di kolom komentar terus. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Nah, warga sekitar itu termasuk Makmun nih ya kan, yang rumahnya itu memang nggak jauh dari lokasi itu. Kayak udah lama sih sebenarnya dia tuh ngerasa ada yang nggak beres sama jalan itu gitu kan. Menurut dia, salah satu hal yang bikin orang makin yakin tempat itu angker itu adalah karena nggak adanya lampu penerangan di sekitar jalan itu. Dan anehnya, setiap kali lampunya dipasang nggak pernah bertahan lama. Jadi kayak baru dipasang udah rusak, baru dipasang udah rusak gitu loh. Selalu aja rusaknya tuh entah pecah atau kayak rusak tanpa sebab yang jelas lah gitu ya kan. Nah, nggak ada yang tahu nih sebenarnya siapa sih yang ngerusak lampu itu gitu kan. Dan nggak pernah ketahuan juga penyebab pastinya tuh sebenarnya kenapa lampunya tuh rusak setiap dipasang gitu. Karena hal itu banyak warga yang pada akhirnya memilih untuk kayak menghindar aja lah dari jalan tersebut gitu kan. Kalau malam hari lebih milih untuk cari jalan yang lebih jauh tapi jalannya tuh terang gitu, nggak lewat situ gitu kan. Nah, Makmun sendiri itu sebenarnya kayak pernah nih ngaku kalau misalnya dia pulang kerja malam hari, dia tuh kayak lebih milih buat muter lewat jalan Dago meskipun lebih jauh dari jalan situ daripada harus lewat jalan Taman Sari yang suasananya pun kayak bikin nggak nyaman. Nah, ceritanya makin menarik ketika Makmun itu menceritakan pengalaman 5 orang pemuda yang sempat iseng nih ingin membuktikan kebenaran cerita tersebut ya. Namanya anak muda pastikan masih penasaran lah, dan akhirnya mereka pun menguji nyali mereka ya kan. Mereka ini bukan orang yang gampang takut, malah sebaliknya mereka penasaran dong dan merasa tertantang nih sama, emang iya beneran di Jalan Taman Sari itu horor, masa sih gitu kan. Gimana kalau misalnya kita cobalah gitu si 5 orang pemuda ini. Nah, suatu malam sekitar pukul 12 mereka itu kayak baru pulang dugem kayak dari klub malam lah gitu kan. Dalam kondisinya yang masih rame dan penuh dengan keberanian gitu mereka. Salah satu dari mereka tuh mulai menyeletuk ya, pengen ketemu langsung sama yang namanya kuntilanak gitu.
Nah, awalnya kayak cuma bercanda ya kan, tapi lama-lama itu kayak malah jadi serius gitu. Mereka pun sepakat nih buat ngadain uji nyali di Jalan Taman Sari Bandung ini. Rencananya pun ya udahlah sederhana aja. Mereka bakal lewat jalan itu, berhenti di titik tertentu, lalu mematikan lampu motor beberapa saat untuk melihat apakah ada sesuatu yang muncul di sana. Nah, uji nyali pertama dilakukan pada malam Rabu nih. Mereka tuh datang dengan penuh percaya diri gitu kan. Aku harus membuktikan emang bener ya ada gitu. Jadi kayak mereka apa ya, agak somplak lah ya kan jatuhnya. Motornya tuh mereka matikan, suasana pun langsung gelap total. Yang kedengeran cuma suara air sungai dan juga angin malam. Tapi gak ada apa-apa. Gak ada penampakan, gak ada kejadian yang aneh. Mereka pun pulang sambil ketawa-ketawa, ngerasa cerita itu alah, cuma mitos saja gitu kan. Gak puas, mereka coba lagi nih keesokan harinya, yaitu di malam Kamis. Prosedurnya masih sama lah ya kan, lewat jalan itu mereka berhenti, matiin lampu motor, dan nunggu beberapa menit aja. Lagi-lagi hasilnya nihil. Gak ada kejadian apapun yang ada di sana. Mereka pun kayak mulai yakin kalau cerita kuntilanak itu kayak cuma omongan warga aja yang dibesar-besarin gitu, kayak ya urban legend lah yang tidak terbukti kebenarannya gitu. Namun rasa penasaran mereka ini kayak mereka tuh masih penasaran banget gitu loh. Kayak mereka di satu sisi mereka takut, penasaran, tapi juga kayak pengen ngebuktiin sebenarnya tuh ada nggak sih gitu kan. Nah, karena rasa penasaran mereka itu juga belum hilang, mereka pun sepakat nih buat uji nyali sekali lagi. Dan kali ini mereka memilih malam Jumat, yaitu sekitar pukul jam 11 malam. Katanya sih malam Jumat itu memang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis ya kan. Ini cerita tidak akan masuk ke cerita horor kalau misalnya nggak ada kejadian mistisnya ya kan. Nah, jadi awalnya suasana itu kayak masih samalah seperti sebelumnya di malam Rabu dan juga malam Kamis gitu ya. Mereka masuk tuh ke Jalan Taman Sari, kondisinya tuh jalannya sepi, gelap, dan juga dingin ya. Sampai pada akhirnya mereka berhenti di titik yang sama seperti sebelumnya. Nah, mesin motor mereka pun dimatikan, lampunya juga dimatikan, gelap total, nggak ada cahaya apapun kecuali dari cahaya bulan lah gitu. Beberapa detik pertama masih terasa biasa aja, tapi lama-lama suasananya pun mulai berubah nih teman-teman. Udaranya tuh terasa sangat lebih dingin dari biasanya. Salah satu dari mereka mulai merasa nggak nyaman nih, tapi belum sempat mereka tuh ngomong apa-apa, tiba-tiba dari arah sungai Cikapundung mereka itu melihat ada sesuatu yang bergerak di sana. Awalnya kayak cuma bayangan putih samar aja gitu kan, tapi makin lama bentuknya itu tuh kayak makin kelihatan sangat-sangat jelas. Sosok perempuan berpakaian warna putih, rambutnya itu panjang terurai, wajahnya tuh pucat banget. Dan yang paling bikin merinding adalah dia itu menyeringai sambil mengeluarkan suara tawa yang sangat melengking banget. Kayak sosok itu seperti melayang pelan gitu kan. Naik tuh dia dari arah sungai. Terus dia tuh bergerak di antara pepohonan yang berjejer di sekitar kebun binatang dan juga area kampus itu. Kelima pemuda tadi itu pun kayak langsung kaget bukan main ya kan. Tubuh mereka tuh kayak langsung gemeteran gitu. Mereka nge-freeze, gak ada yang berani lagi di situ. Kayak mereka benar-benar ngeliat penampakan itu dengan jelas gitu. Ya sebenarnya karena mereka sendiri yang menantang diri ya kan. Ya udahlah kan, gak ada lagi yang sok berani, dan dalam hitungan detik salah satu dari mereka langsung teriak sekeras banget kayak hantu gitu. Udah kayak gitu kan, mereka panik, teriakan itu pun kayak memecah kesunyian malam. Yang lain pun pada ikut panik dari situ. Cepet matiin hidupin motornya, udah cepet keluar dari sini, cepet. Terus pokoknya udah pada panik, udah pengen pada pergi dari situ ya kan. Dan tanpa pikir panjang pun mereka langsung nyalain motor dan juga kabur dari tempat itu secepat mungkin.
Malam itu pun ya jadi pengalaman yang nggak akan mereka lupain seumur hidup mereka, ya kan. Yang tadinya mereka nantang, pada akhirnya waktu ditantang kayak ayam apa itu ya kan, gitu. Terus menurut cerita yang sampai ke Makmun, para pemuda itu benar-benar yakin kalau yang mereka lihat itu adalah kuntilanak gitu loh. Sosoknya tuh jelas dengan baju putih panjang, rambutnya tuh hitam terurai, dan wajahnya tuh kayak menyeramkan banget gitu. Bahkan mereka bilang sosok itu tuh sempat melayang dari satu pohon ke pohon yang lain gitu kan. Seolah-olah dia tuh kayak ngawasin mereka gitu. Nah, sejak kejadian itu pun mereka tuh nggak pernah lagi untuk mencoba uji nyali di sana. Bahkan untuk sekedar lewat pun mereka jadi kayak mikir dua kali lah ya kan. Pada akhirnya Makmun pun kayak menutup ceritanya dengan nada yang serius. Buat dia, percaya atau enggak, yang jelas Jalan Taman Sari itu memang punya suasana yang berbeda saat malam hari. Cerita tentang kuntilanak di sana itu kayak masih terus hidup di kalangan warga sekitar. Jadi misteri yang belum pernah benar-benar terjawab. Oke, jadi kita bakal ngebahas satu cerita lagi dari Jalan Taman Sari yang ada di Bandung. Cerita ini bermula dari, kita panggil aja namanya Viko gitu ya. Jadi si Viko ini berbadan besar dan bermuka garang, terus ditakutin sama banyak orang. Tapi bukan berarti si Viko itu juga ditakuti sama makhluk halus. Nah, walaupun memang si Viko ini pemberani, ditambah dengan reputasinya dia yang membuat orang itu banyak yang segan sama dia gitu ya, itu bukan jadi sebuah jaminan untuk nggak didatengin sama makhluk halus. Seperti sebuah pengalaman yang dialamin sama si Viko beberapa tahun yang lalu ketika dia itu masih ngekos di Jalan Sangkuriang, Cisitu, Bandung. Nah, si Viko itu masih ingat banget nih waktu dia itu kayak masih sering pulang malam dari kampusnya dia yang terletak di Jalan Ganesha. Sebenarnya kegiatan kuliahnya Viko itu cuma sampai sore hari aja. Tapi setelah kuliah selesai itu dia kayak nggak langsung pulang. Biasanya kadang kumpul-kumpul sama teman-temannya dulu di himpunan di kampusnya dia lah gitu. Karena waktu itu si Viko itu sering berpikir kalau misalnya manusia itu nggak ada yang berani macam-macam sama dia, apalagi hantu. Jadi ya dia nggak masalah lah kalau misalnya harus pulang sampai malam. Nah, ceritanya dimulai pada sore hari di kampus. Hari itu setelah selesai kuliah, Viko nemuin temen-temennya di himpunan kayak biasa, bercanda dan ngobrol lah sama temen-temennya ngalor ngidul gitu kan. Sampai akhirnya cuma tinggal si Viko dan beberapa temen yang ada di himpunan itu. Viko pun ngajak 3 orang temennya dia yang lain buat ikut makan malam dan ya nongkrong lah seperti biasa kan. Tapi satu persatu temennya pulang. Sampai pada akhirnya karena udah sepi ya Viko pun ikut pulang, ngapain juga sendirian di himpunan ya kan. Nah, pada akhirnya dia pulanglah itu ke kosannya dia, dan waktu itu jam sudah menunjukkan pukul sekitar jam setengah 1 malam. Suasana kampusnya tuh kayak udah sepi banget, bahkan Viko tuh jadi orang terakhir yang pulang. Setelah mengunci pintu himpunan, dia pun bergegas mencari motor yang parkirnya di depan kampus. Dia mulai berjalan nyusurin koridor-koridor yang udah gelap dan juga kosong karena kan udah malam juga gitu. Kalau misalnya siang, koridor ini emang rame lah ya kan sama mahasiswa atau mahasiswi di kampus itu. Tapi kalau udah malam ya akan rasanya kan mesti kosong kan. Dan udah sepi banget kayak kuburan lah jatuhnya. Angin pun dingin banget ya karena udah malam, nembus sih jaketnya si Viko. Padahal Viko udah pakai jaket tapi kayak masih kedinginan gitu. Sampai pada akhirnya dia itu merasakan ada rasa dingin yang sangat-sangat menusuk tulangnya dia. Nah, sesampainya di parkiran, dia tuh kayak mendadak kayak lupa nih, aku parkir motor di mana ya gitu kan. Dia nggak ngerti dia parkir motornya tuh di sebelah mana gitu. Dan kemudian
pas dia lagi nyari-nyari motornya, bulu kuduknya dia pun kayak mulai berdiri gitu. Si Viko tuh kayak ngeliat ke sekitar lah gitu kan. Padahal malam itu tuh kayak cuma ada beberapa motor yang terparkir di situ. Pohon-pohon besar di parkiran itu kayak seolah nakutin dia gitu loh. Tapi sebenarnya ya itu kayak cuma sugestinya dia karena kan dia cuma sendirian di situ kan. Nah, setelah hampir 5 menitan dia cari motornya, tiba-tiba pandangannya itu kayak tertuju di sebuah motor merah yang terparkir tepat di bawah sebuah pohon yang sangat-sangat besar. Terus dia kayak ngebatin kayak, lah kenapa motorku ada di sana gitu kan, tapi kayak cuma ngebatin aja gitu kan. Terus ya udah tuh pada akhirnya dia jalanlah itu ke arah motornya dia di bawah pohon itu. Nah, ketika Viko itu sudah hampir deket nih dengan motornya, tiba-tiba dia itu kayak ngedengar bunyi kayak ada orang yang jalan di belakangnya dia. Spontan si Viko pun kayak apa ya, mengalihkan pandangannya dong. Dia nengoklah itu ke belakang gitu kan, tapi nggak ada siapa-siapa, cuma lapangan kosong dan gelap, dan juga banyak banget kayak pohon-pohon besar yang bergerak pelan karena ketiup sama angin tuh. Nah, entah kenapa malam itu kayak dia tuh ngerasa kayak nggak enak hati banget gitu kan. Ketika si Viko pada akhirnya udah naik ke motornya dan dia manasin motornya sebentar, yang masih terparkir di sana itu tiba-tiba aja ada sebuah batu kecil yang mendarat di kepalanya dia. Kayak ada yang ngelempar batu kerikil gitu loh ke arahnya si Viko itu. Tapi karena keberaniannya dia itu mengalahkan rasa takutnya dia, sekali lagi kalau si Viko ini orangnya agak skeptis, jadi dia nggak terlalu suka nih sama apa ya, sama hal-hal yang berbau goib gitu kan. Terus ya udahlah bodo amat gitu kan. Terus dia pakailah helmnya dia, dan kali ini batu kecilnya itu karena tadi kena punggungnya, terus sekarang karena dia pakai helm, nah kena tuh ke helmnya dia gitu 3 kali berturut-turut. Jadi kayak dia dilemparin apa, batu kerikil tuh 3 kali, 1 2 3 gitu kan, berturut-turut. Nah, terus jelas menurut Viko ini kayaknya ada yang iseng nih ya kan. Pada akhirnya karena dia udah kesel gitu kan, dia pun teriak sambil kayak ngebalikin badan gitu. Terus dia bilang kayak, woi siapa sih yang lemparin gue batu, sini jangan sembunyi gitu kan dibilang. Terus kayak dia tuh ngeliat ke kanan ke kiri, dia berdiri nggak nampak seorang pun di tempat parkir itu. Jadi kayak siapa sih, buset iseng bener gitu kan. Terus ya udah akhirnya si Viko pun kayak ngelirik lah tuh ke pos satpam. Nggak mungkin sih kayaknya kalau pos satpam ya kan, karena jarak pos satpam pun juga cukup jauh tuh dari si Viko markirin motornya itu. Terus karena dia udah kesel, capek, ngantuk dan lain sebagainya, kayak dia pengen cepet terbahan di kosan gitu kan, dia pun pada akhirnya kayak menghiraukan yang udah dilempar tadi itu dan naikin motornya keluar dari kampus itu. Ketika si Viko itu ngelewatin pos satpam, nampak ada seorang satpam yang lagi jaga di situ. Dia nampak heran kan ngelihat si Viko, mukanya tuh kayak ketakutan gitu si Viko kan, karena dia ngerasa kayaknya itu bukan manusia deh yang ngelemparin dia apa sih kerikil itu. Tapi itu udah biasa karena memang nggak ada yang berani sama Viko di sini gitu kan. Mau nyapa, tapi karena si Viko tuh orangnya mungkin udah terkenal apa ya, kayak galak gitu kali ya, galak atau nyeremin lah. Jadi orang-orang bahkan satpam pun kayak nggak berani gitu buat negur atau buat kayak bertegur sapa lah sama si Viko ini gitu kan. Nah, karena ya udah aja, terus pada akhirnya satpam itu kayak minta karcis yang tadi Viko ambil tadi pagi dan nanya tuh, kayak mau nggak mau nanya gitu kan, walaupun sebenarnya ada rasa takut juga dari si satpamnya itu. Terus, Pak, kata si Viko, dia bilang kayak, Pak kenapa Bapak liatnya begitu banget ke arah saya gitu kan. Setelah kayak ngotot gitu, apa ya, kayak ngegas lah gitu, ngegas. Dia ngeliat si Pak Satpamnya itu, tangannya si Pak Satpamnya itu kayak gemetar gitu ketika si Viko itu ngambil karcis dan ngasih karcis itu ke Pak Satpam. Satpam itu pun kayak
menggeleng gitu loh, kayak gini kan, ketakutan dan mempersilahkan aku buat keluar, kayak ya udahlah gitu kan. Pas si Viko itu udah keluar dari kampusnya dia dan mulai berjalan menyusuri jalan Taman Sari yang sepi dan gelap. Di situ perasaannya dia tuh kayak nggak enak banget, dan sesekali dia tuh kayak mencium bau yang apa ya, aneh gitu kali ya. Bau itu tuh kayak nyengat banget ke hidung, kayak ada bau bangkai yang sangat-sangat busuk banget di situ. Pandangannya Viko pun kayak diarahin terus tuh ke depan, kayak ya udahlah bodo amat, kayak bodo amat ada apa gitu kan. Mencoba untuk bersikap sewajar mungkin, dia ngerasa kayak nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa, itu kayaknya sugestiku aja gitu. Tapi lama kelamaan si Viko tuh kayak mendengar ada suara tawa yang kecil banget, nggak terlalu besar tapi ya nggak terlalu kecil, tapi dia kedengeran gitu kan. Dan itu tuh bener-bener jelas banget di kupingnya si Viko. Suara itu pun kayak kedengeran tuh pelan banget. Terus pada akhirnya kayak dia diem tuh, dia terdiam sejenak gitu kan. Terus motornya pun kayak masih melaju, dan suasana sepi di jalan Taman Sari itu kayak berubah menjadi sesuatu hal yang mencekam di situ. Nah, karena si Viko itu mencoba meneruskan perjalanannya dan tiba-tiba suara tawa si cewek ini muncul lagi ya kan. Suaranya tuh jadi kedengeran lebih jelas lagi, dan Viko pun kayak mulai curiga dong, ini pasti bukan manusia ya kan. Gak mungkin ada manusia yang kayak, ya maksudnya ngapain juga ada manusia ketawa-ketawa nggak jelas kayak gitu kan. Dan itu juga udah malam, posisinya udah jam 1 malam lah ya kan berarti. Terus karena Viko udah tidak bisa berpikir jernih gitu kan, dia parkirin motornya dia di pinggir jalan buat mastiin semuanya dan matiin juga mesin motornya dia. Di satu sisi dia penasaran, di satu sisi ada rasa takutnya juga ya kan. Terus Viko tuh ngeliat ke segala arah waktu itu, kayak ya nengok sana sini gitu. Terus tapi ya nggak ada siapa-siapa ya kan. Dan ketika si Viko itu nyalain motornya dia, tiba-tiba aja dia itu dikejutkan dengan sesuatu yang berwarna putih. Kayak ada seseorang yang sedang duduk di belakang motornya dia. Terus ketika dia itu ngelihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Dan ketika dia itu balik lagi ke depan, dia tuh langsung kaget banget, kayak astaga gitu kan. Terus badannya dia tuh kayak terperanjat kaget gitu kan. Terus dia nge-freeze, kayak dia nggak percaya sama apa yang dia lihat di depan mukanya dia gitu kan. Itu di depan mukanya dia atau di depan badannya dia lah gitu, depan motornya dia berdiri sosok wanita yang rambutnya tuh udah acak-acakan, pakai gaun warna putih lusuh, dengan mukanya dia tuh yang udah hancur dan kayak di sekujur tubuhnya itu kayak mengeluarkan darah. Nah, matanya tuh merah menyala sebesar telur dan beradu tatap nih sama si Viko gitu kan, kayak sama-sama ngeliatin gitu, disertai dengan bau busuk yang bercampur sama bau amis darah yang sangat-sangat menyengat. Nah itu kayak gimana tuh, baunya udah nggak karu-karuan gitu kan. Mulutnya tuh kayak menyeringai, dengan kepalanya tuh yang lemas terjuntai kayak hampir mau lepas. Gimana gini kali ya, atau kayak gimana gitu kan. Nah di situ Viko yang ngeliat itu pun kayak udah lemes dong badannya, dia udah panas dingin, nge-freeze, udah nggak bisa digerakin, mau kayak gimana juga bingung ya kan. Yang dia lakuin kayak ya dia juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan. Mulutnya tuh kayak menganga lebar, dan si cewek itu kayak mulai tertawa kayak cekikikan khasnya kuntilanak lah gimana kan. Terus si Viko tuh kayak mulai bisa merasakan keringat dingin, dan dengan dia masih terbata-bata gitu, dia mencoba bertanya apa tujuan makhluk itu menghadang si Viko ini, kayak kau mau ngapain gitu kan. Kalau misalnya kau mau ganggu, ngapain kau ganggu aku gitu kan. Terus ya udah tuh si perempuan itu kayak cuma mengeluarkan suara aneh aja, kayak suara gulungan kaset yang rusak diselingi suara ketawanya dia yang cekikikan khas kuntilanak gitu kan. Terus si kuntilanak itu pun melayang dan ngilang aja, udah kayak pergi aja gitu kan. Terus di situ karena udah pergi tuh ya kan penampakan si kuntilanak itu,
badannya Viko pun di situ kayak udah lemes banget. Viko coba tuh buat ngumpulin tenaga-tenaganya dia yang nggak tahu perginya kemana gitu kan, dia mau pingsan juga nggak bisa gitu, dan nyalain kembali motornya dia. Terus udahlah sampai pada akhirnya dia ngebut tuh, ngebut-ngebutnya dari situ kayak pokoknya aku harus cepet sampai kosan gitu kan. Nah udah pas sudah sampai di kosan, karena dia kayak masih antara percaya nggak percaya sama apa yang dia lihat, mungkin dia kecapean terus dia halusinasi atau apa kayak gitu kan. Pada akhirnya pun dia terus ngambil air wudhu dan dia tuh sholat. Si Viko berdoa semoga hal itu nggak terjadi lagi di kehidupannya dia, dan semoga kalau misalnya pun memang arwah wanita itu belum tenang, dia juga berdoa semoga arwah wanita itu juga tenang dan enggak ganggu si Viko lagi gitu. Setelah itu pun karena dia udah ngalamin hari yang apa ya, cukup berat gitu kan, setelah itu pun dia kayak tidur. Dalam tidurnya terus si Viko pun kayak mimpi itu, dia ngeliat si cewek itu dalam rupa yang sempurna, dia duduk di bawah pohon gitu kan sambil kayak nangis gitu. Terus pas besok harinya karena dia udah di kampus lagi, dia tanyalah sama Pak Satpam gitu kan, dia bilang kalau malam itu dia ngeliat kalau si Pak Satpam ini, dia tuh ngeliat kalau si Viko itu bonceng si kuntilanak itu. Dia juga sering sih ngeliat kalau misalnya lagi jaga malam, jadi emang mungkin penunggu di kampus itu atau memang penunggu di pohon itu kali ya, mestinya kan pohon di dekat kampusnya dia gitu. Oke, jadi itu adalah dua cerita dari Jalan Taman Sari yang ada di Bandung gitu ya. Nah, gimana nih menurut kamu? Ya, apakah yang dialami sama 5 pemuda tadi dan juga sama si Viko ini adalah sebuah halusinasi karena mereka capek, atau kalau yang pertama karena mereka nantang makanya mereka diliatin, kalau yang kedua ini mungkin karena si Viko-nya kecapean jadi dihalusinasi, atau emang ada sesuatu yang memang dari awal itu udah ngikutin si Viko dan juga menjawab tantangannya dari kelima anak sompral itu yang mau ngebuktiin tentang setan tuh ada nggak sih gitu kan. Kalau misalnya kamu ada di posisinya mereka dan tahu nih ada sesuatu yang ikut pulang bareng sama kamu, apakah kamu juga bakal tetap diem aja atau berani nengok ke belakang tuh? Dan ingat, nggak semua yang nemenin kamu di jalan sepi itu adalah manusia. Kalau misalnya aku pulangnya malam, aku sering ngeliat ke kaca spion sih, tapi ada temenku yang kalau pulangnya malam kaca spionnya dia tutup, jadi dia nggak akan pernah ngelihat kaca spion gitu. Kalau menurut kamu gimana? Apakah kalau misalnya kamu pulang malam kamu berani untuk ngelihat kaca spion, atau ya udah aja bodo amat, mau ada yang bonceng kek, mau ada yang apa kek, bodo amat, mau ditemenin juga ya udah aja gitu. Kamu bisa tulis di kolom komentar. Nah, apakah benar memang di Jalan Taman Sari Bandung itu juga ada sesuatu yang horor? Mungkin warga Bandung bisa menjelaskan, atau mungkin memang ada sesuatu di sana, atau emang cuma cerita urban legend aja? Kamu juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah klik video ini juga. Kita ketemu lagi di malam-malam selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, dan share ke semua sosial media yang kamu punya, biar kalau misalnya kita upload video baru, kamu bisa langsung menonton. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.